gonna be laid up about a week ago. I work my ass off, but I still can't pay it though. But I got just enough to get off in this club. Have me a good time before my time is up. Hey, let's get it now. Setiap hal pasti memiliki sisi positif dan negatif. Berikut Basa-Basi telah merangkum dampak negatif dari pacaran. Dalam prestasi belajar, pacaran tentu saja dapat menurunkan ataupun meningkatkan prestasi belajar. Prestasi menurun biasa diakibatkan adanya permasalahan dalam pacaran yang mengganggu konsentrasi dan mengurangi semangat untuk belajar. Pergaulan sosial. Pacaran dapat memberikan dampak memperluas maupun menyempitkan pergaulan. Jika berpacaran hanya berdua dan tidak mau bersosialisasi dengan keluarga ataupun teman lainnya, tentu akan menyempitkan interaksi sosial. Apalagi jika sudah merasa dunia hanya milik berdua. Dampak penyebab stres. Pacaran dapat mengakibatkan stres. Masalah dalam hubungan dapat menguras emosi dan energi. Jadi berusahalah menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Nah, bagaimana dampak pacaran bagi para bintang tamu kali ini ya? Ini kalau ngomongin dampak pacaran, emang menurut aku pacaran itu seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi kalau ketemu cowoknya yang pas atau pasangan yang pas, wah jadi antusias, jadi makin positif. Tapi kalau lagi hubungannya lagi bermasalah, jadi galau, jadi males ngapa-ngapain. Tapi sekarang aku mau sharing sedikit ya. Sebenarnya aku sendiri juga dilarang sama mama pacaran sampai umur 18 tahun. Dan jujur aku pernah backstreet, mama. Hai. Ada satu yang belum pernah mama tahu di sini. Oh my god. Jadi, ini belajaran ya buat tante-tante ya. Aku dulu pacaran, pacarku di Bandung. Sekarang udah mantan sih. Hai suamiku. Aku bilangnya mau study tour. Padahal sebenarnya nyamperin pacar. Sekarang kalau nginget ntar anak gue kalau kayak gitu gimana? Tapi tadi aku ngobrol sama mamanya Amanda. Ternyata kurang lebih perjalanan kita sama ya, tante pernah ngalamin backstreet ya? Iya pernah. Tadi Amanda sempat bilang, mama mantannya kenapa? Banyak. Banyak mama, mantannya banyak. Ada berapa sih mantan mama? Gak tahu sih kalau itu tuh kan megang-megang sih. Atau mungkin karena tante pernah ngalamin backstreet karena dilarang, akhirnya makanya mempersilahkan anaknya untuk pacaran. Iya, karena kalau backstreet tuh nggak enak soalnya, karena kan kebetulan dari papa saya kan ABRI, jadi kan bener-bener nggak ini banget ya. Jadi stres kitanya jadinya. Saya nggak mau gitu, biarin, maksudnya dia berteman aja dulu. Nanti kan kalau misalnya dia nggak cocok kan akhirnya putus sendiri. Ya itu kan proses gitu. Karena udah ngalamin deh backstreet gak enak bener. Tante bikin stres, bohong terus jadi kerjanya ya. Iya benar. Nah tadi aku juga sempat ngobrol sama mamanya Randy. Dia bilang sebenarnya mama pusing ya, bingung juga harus bersikap seperti apa karena ini anak bujang pertama. Gak ada guideline-nya soalnya Maya. Yang bikin mama bingung tuh apa sih? Ya, yang membuat saya bingung itu karena ya kebetulan kita termasuk ibu muda yang pernah pertama kali lah, anggapan Randy ini yang paling gede ya, untuk memposisikan kita sebagai ibu juga sebagai temen gitu lah maksudnya. Jadi antara mau ngasih tapi ntar anaknya malah jadi galau sendiri kalau nggak dikasih. Kalau dikasih takut kebablasan. Mama sempat takut Randy kebablasan nggak? Apalagi dia laki-laki. Jujur. Ya, kalau masalah kebablasan relatif, karena saya selalu memberitahu kepada anak sebab dan akibat dari perbuatan dia. Yang membuat saya kepikiran tuh kalau namanya anak-anak nih pacaran kan pernah berantem. Nah, itu bawa mood dia jelek. Bener. Itu dampaknya ya kalau lagi berantem moodnya jelek. Sekarang aku mau ngobrol, aku dari tadi dicolek-colek sama adiknya Randy, kayaknya dia mau sama aku deh. Aku pengen ngobrol sama ada Ibu Wanda di sini ya. Anaknya juga datang di sini, umurnya 16 tahun dan tadi aku konfirmasi sudah pacaran. Oke, aku boleh pinjam mic-nya sebentar. Berarti ngasih ya atau terpaksa ngasih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jujur ya. Jujur. Sebenarnya sih nggak boleh. Tapi untuk buat dia juga, buat dia semangat belajar, karena dia
bareng-bareng sekolahnya dekat rumah gitu. Jadi berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Kalau ada apa-apa, pacarnya juga yang jagain. jadinya. Gratisan ya, dibayar pakai cinta. Karena dari awalnya ketemunya temennya itu ngejenguk dia lagi sakit di rumah sakit. Oh, awalnya tahu loh mama prosesnya. Kan aku lihat sendiri, aku juga ada di situ, mamanya juga. Oh, terus tante melihat nih memang ada pandangan cinta antara dua insan anak muda ini ya. Oh, oke. Ya, tapi nggak tahu saat itu ada sesuatu gitu. Tapi ngerasa dampaknya positif atau negatif? Positif. Sejauh ini positif. Masih. Jadi makin rajin sekolah karena pergi bareng, pulang bareng. Iya. Sudah berapa lama pacaran kalau boleh tahu? 9 bulan. Ntar lagi brojol tuh, hati-hati ya. 9 bulan. Kalau dampaknya positif kita senang. Tapi kalau seperti tadi kata Mama Randy, kalau lagi ada masalah kemudian jadi galau, anaknya moodnya hancur. Bahkan ada kasus-kasus yang ekstrim sampai mereka melakukan perbuatan yang tidak ingin dilakukan. Seperti ini. Dilarang pacaran, siswa SMK Bangli nekat tenggak racun serangga. Oh my god. Serangga aja ngacir loh kalau kita kasih racun ya, mau hidup. Ini malah dia dengan sengaja. Kemudian dilarang pacaran, siswa SMP ulah pati, kemudian nekat gantung diri dengan selendang yang sudah dipersiapkannya. Ini kan kasusnya ekstrim. Ada juga yang kabur kemudian dari rumah. Ini untuk belum ada yang ngalamin di sini ya? Jangan sampai. Alhamdulillah belum. Atau di sini ada yang ternyata nonton karena kabur dari rumah, ada? Karena dilarang pacaran. Ini kalau sampai ekstrim seperti ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah salah di anak atau salah di orang tua? Oke, kalau memang sudah kasus ekstrim seperti ini pasti hanya permukaannya saja ya. Pasti di dalamnya banyak sekali konflik yang sudah terjadi sebelumnya gitu dengan orang tua. Oke, jadi ini seperti terlihat mereka bermasalah karena kasus pacaran. Padahal sebenarnya kalau ditelaah itu ada kasus-kasus lagi. Pasti sudah ada banyak masalah-masalah yang leading up to masalah besar ini. Baik. Ini kita sebagai orang tua amit-amit ya, kita nggak mau kalau anaknya cuma kayak bete-bete aja, oke kita masih bisa terima. Tapi kalau kasus seperti ini adalah semua kasus yang menakutkan untuk semua orang tua. Gimana supaya anak kita tidak menjadi seperti itu? Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahas karena basi.